Ya, nomor 1, matriks persegi yang elemen-elemen diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan sisanya adalah 0 disebut sebagai. Jadi matriks persegi yang isi elemen diagonal utamanya adalah 1, sisanya 0. Seperti ini ilustrasinya untuk nomor 1 ini ya. Ini adalah definisi dari matriks identitas. Jadi nomor 1 yang B. Nomor 2. Ya, nomor 2 ini di sini adalah mengoperasikan ada matriks A yang ordonya 2 kali 2, B-nya 1 kali 3, dan C-nya 3 kali 1. Maka operasi yang dapat dikerjakan. Nah, kalau untuk penjumlahan atau pengurangan, itu syaratnya adalah harus bersesuaian matriksnya ya. Matriksnya harus bersesuaian, baik matriks yang pertama maupun yang kedua gitu ya. Nah, kalau yang A tambah B ini salah karena tidak bersesuaian ya. Yang satu ordonya 2 kali 2, yang satu 3 kali 1. Untuk 1 kali 3 ya maksudnya. Terus yang B juga salah, masih tidak bersesuaian. Yang C, B tambah C juga sama, masih tidak bersesuaian. Nanti yang bersesuaian tuh yang dodol. Kenapa? Karena B itu nanti ukurannya 1 kali 3 di soal, sedangkan C transpose berarti tinggal ditukar posisi dari baris kolomnya menjadi 1 kali 3. Dan ini bisa dioperasikan. Jadi nomor 2, jawabannya adalah yang dodol. Itulah syarat untuk penjumlahan atau pengurangan matriksnya harus bersesuaian atau sama. Misalkan yang satunya 1 kali 3, berarti yang satunya lagi pun juga harus 1 kali 3. Tadi kita transposkan C-nya. Di mana transpose itu artinya adalah baris dan kolom ditukar. Seperti itu. Terus nomor tiga ini kita akan sudah mulai masuk operasi hitung dari matriks, terutama dari kesamaan matriks lebih dahulu, di mana di sini kita harus menyamakan antara A dan BT. BT itu artinya adalah B transpose. Jadi nanti di sini tampilannya adalah A, di mana A-nya itu adalah 5, 1, A min C, dan 4 adalah sama dengan BT. B transposnya itu adalah 3A min B, 1, 5, dan 2. Jadi nanti baris dan kolomnya ditukar ya. Yang tadinya baris 3A min B sama 5 jadi kolom. Nah, nanti kalau sudah kita samakan kedua ruasnya. Nah, ini berarti kita pertama yang bisa dicari adalah A dulu. A itu berarti pasangannya sama yang bawah. Itu yang diwarnai ungu itu adalah kesamaan matriks, letaknya sama-sama di baris kedua kolom 2. Yaitu 4 adalah sama dengan 2A. Nantinya kita bisa menemukan nilai A yaitu 2. Dari mana? Dari 4 dibagi 2. Lalu yang kedua untuk yang B-nya bisa kita ambil dari kesamaan matriks yang baris pertama kolom 2. Baris pertama kolom pertama yaitu 5 dengan 3A min B. Nanti kita tulis dulu 5 adalah 3A min B. 5 sama dengan A-nya tadi diketahui 2 nilainya. Nanti B-nya pindah ruas, berarti 3 kali 2, 6. 6 dikurang 5, yaitu 1. Itu B-nya. Nah, nanti untuk C-nya kita pakai yang bawah, baris kedua kolom ke-1, yaitu A min C, nilainya sama dengan 5. A min C sama dengan 5, tadi A-nya 2. 2 min C sama dengan 5, nanti akan dapat C-nya, yaitu min 3. Itulah jawabannya masing-masing A, B, dan C. Sebelum kita masukkan ke pertanyaan soalnya yaitu 2A, min 3B, min 3C, min 4B. Berarti 2 kali 2 A-nya 3 kali C, 3 kali min 3, dikurangi 4 kali B-nya 1. Berarti 4 kurang minus jadi plus, 3 kali 3, 9, minus 4. 4-nya habis, berarti jawabannya adalah 9. Seperti itu semuanya untuk nomor 3. Untuk nomor 4, ini kita juga akan mengoperasikan hitung
dari penjumlahan dan pengurangan. Yang operasinya pun juga sudah ada di situ. Ingat sekali lagi kalau operasi penjumlahan dan pengurangan harus bersesuaian. Matriksnya harus bersesuaian gitu. Nah, di sini kalau kita lihat kita harus memformulakan dulu rumusnya gitu. Ya, kira-kira dia sudah bersesuaian atau belum gitu. Nah, ini kan ada 3 kali A ya. Berarti A-nya dikali 3 semua. Nanti jadinya min 1 kali 3 min 3, min 6, dan min 21. Karena kan berarti min 2 kali 3 itu min 6, dan min 7 kali 3 min 21. Lalu ada di bawahnya 260 di matriks A dikalikan lagi dengan 3. 3 kali 2 6, 3 kali 6 18, dan 3 kali 00. Itu untuk 3A. Ditambah B transpose berarti diubah baris kolom menjadi 32 min 1, dan min 2, 1 sama min 9. Dan C-nya pun juga ditranspose tapi dikali 2 dulu nantinya ya. Berarti ntar 2-nya disimpan dulu, dikali CT. C transpose-nya itu berarti min 104 dan 05 min 3. Nah, kalau kita perhatikan di sini sudah sesuaian semua nih ya. Nanti kita tinggal jumlahin aja. Pertama dari yang ini dulu saja yang jumlahkan ya. Min 3 tambah 3 itu 0. Min 6 tambah 2 minus 4. Min 21 tambah min 1 itu min 22. 6 tambah min 24, 18 tambah 1, 19. Dan 0 ditambah min 9 itu min 9. Nanti dikurangin sama skalarnya 2 CT, berarti 2 dikali sama matriks yang di dalamnya ada min 1. Itu min 2, dia dikali 2. Oh ya, minnya di minnya yang di luar kita diamkan dulu yang pengurangannya gitu ya. Kita ambil yang 2-nya 2 aja ke dalam, dikalikan semua. Berarti min 2, 0, 2 kali 4, 8. Dan 2 kali 0, 0, 10, dan minus 6 gitu ya. Nanti tinggal dikurangi, setelah itu berarti 0 dikurang min 2, 2. Jadi yang dikurangin adalah yang letak sama. 0 sama min 2 dikurangin 2 ya. Lalu min 4 dikurang 0 minus 4. Min 22, min 8, min 30. Yang bawahnya 4 kurang 0, 4. Pasangannya 19 sama 10. 19 kurang 10, 9. Dan min 9 dikurangin min 6 itu adalah minus 3. Ini jawabannya. Ya, nomor 4 seperti itu pengoperasian hitung dari penjumlahan dan pengurangan matriks. Ya, selanjutnya untuk nomor 5A adalah matriks yang berordo 2 kali 1 dan B matriks berordo 1 kali 3 jika C adalah A kali B. Nah, seperti yang sudah pernah dibahas ya, kalau perkalian itu kan harus sama antara kolom A dengan barisnya B. Ini baru bisa dikalikan ya. Nanti ukurannya jadi M kali P. Nah, N-nya kan dicoret nanti ya. Gitu. Nanti hasilnya adalah M kali P. Kita mulai dari yang atas, A-nya 2 kali 1 ordonya. Sedangkan B ordonya 1 kali 3. Nah, satunya kita coret. Berarti jawaban akhirnya adalah AB dengan ordonya 2 kali 3. Jadi jawabannya itu yang bebek. Seperti itu ya, A kali B. Nah, hati-hati jangan sampai kebalik. A kali B tidak sama dengan B kali A ya. Ketika nanti kalian tukar posisinya jadi B kali A, maka justru dia tidak bisa dikalikan karena beda baris A dan kolom B-nya gitu ya. Seperti itu. Jadi jangan tukar ya. Dia bisa dikalikan kalau operasinya itu A kali B. Itu syaratnya ya semuanya, nomor 5. Nanti nomor 6 berikutnya kita akan mengalihkan matriks baris dan kolom dari 2A kali B yang ada di bawah berikut ya matriksnya. Ini bisa dikalikan ya 2A kali B kalau kita lihat di sini dia itu A-nya kan ordonya 2 kali 3 sedangkan yang B adalah 3 kali 2. Kalau 2 kali 3, 3 kali 2, 3-nya bisa dicoret. Nanti hasil akhirnya berupa
matriks 2 kali 2. Nah, ini 2 kali AB, kita kerjakan AB-nya dulu aja ya. Ini baris kali kolom ya. Baskom, baris kali kolom. Berarti nanti pertama kita cari AB dulu gitu ya. Cari AB, di mana AB itu nanti hasilnya berupa matriks yang ukurannya 2 kali 2. Pertama dimulai dari min 1, ini baskom-baskoman ya caranya ya. Baris kolom, baris kolom gitu ya. Pertama dimulai dari min 1 kali min 2, kalau dikali itu hasilnya plus ya, karena min kali min. Berarti 2 ditambah 8 kali 3, 24. Dan 0 dikali 1, 0. Lanjut yang baris ke pertama kolom kedua. Min 1 kali min 4 itu 4. 8 kali 12 itu 96. Ya. Sama 0 kali 0, 0. Kurung gitu ya semuanya. Yang bawahnya gantian berarti minus 4 ditambah min 3 kali 3 itu min 9 ditambah 4 kali 1 itu adalah 4. Terus selanjutnya itu adalah yang sebelah paling kanan. Baris 2 kolom 2. 2 kali min 4 itu minus 8. Min 3 kali 12 min 36. 4 kali 0 itu 0. Nanti hasil A kali B-nya adalah 26. Ini 194 ya. Terus yang ini 4-nya habis coret. Berarti min 9. Dan ini sebelahnya min 36, min 8 lagi. Jadi min 44. Gitu. Nah, karena pertanyaannya adalah mencari A kali, 2 kali AB gitu ya. Maka nanti hasil akhirnya adalah 2 kali 2, 6, yaitu 52. 2 kali 1, 200. 2 kali min 9, min 18. Dan 2 kali min 44 itu min 88. Jadi nomor 6 seperti itu. Nah, untuk nomor 7 selanjutnya, kita di sini mencari X dan Y dari operasi hitung penjumlahan. Gitu ya. Nah, ini kita mulai. Nah, kalau kita di sini ya semuanya. Pertama kita akan mencari dulu yang namanya X, lalu Y gitu ya, baru ketemu jawabannya. Nah, ini kalau X sama X nantinya kita lihat bentuk yang sama. Berarti kalau kita ambil yang baris 1 kolom 1, berarti nanti pasangannya X min 6 dengan X itu sama dengan 8. Berarti X min 6 ditambah X sama dengan 8. Nanti X tambah X itu 2X, min 6 pindah ruas jadi plus, 8 tambah 6, 14, maka X-nya adalah sama dengan 7. Dan Y-nya kita ambil dari mana? Y-nya kita ambil dari yang baris kedua, kolom 2. Nah, itu yang warna ungu ya. Berarti nanti jadinya 12 tambah Y tambah 4. Gitu ya. Tambah Y tambah 4. Sama dengan 8. Y berarti 8. 12 tambah 4 min 16. 8 kurang 16 yaitu minus 8. Berarti inilah jawabannya X-nya 7 dan Y-nya adalah min 8. Seperti itu untuk nomor 7. Nah, selanjutnya untuk nomor 8 semuanya ya. Ini kita pertama ngaliin dulu matriksnya gitu ya. Pertama yang ruas kiri, nanti yang ruas kanannya dikurangi semuanya ya. Dengan matriks yang sudah diketahui pula gitu ya. Nah, yang ruas kiri kita baris kali kolom lagi pengerjaannya. Nanti kita tandain dulu baris kali kolom. Jangan sampai ketukar, kita urutan dari baris 1 kolom 1 dulu ya. Berarti 1 dikali 3 sama A dikali min 1. 1 kali 3, 3. Dan A kali min 1 min A. Berarti 3 min A ya. Yang kedua 1 kali B itu B.
Dan A kali 1 itu A. Berarti B tambah A gitu ya jadinya. Yang bawahnya 2 kali 3 itu 6. 6 ditambah min 1 kali min 1 itu 1. Dan sebelahnya 2 kali B 2B. Baris 2 kolom 2. 2 kali B itu B. Min 1 kali min 1 kali 1 min 1 ya. Di 2 kali B 2B dan min 1 kali itu min 1. Nah, nanti ini hasilnya sama dengan ruas kanan kita kurangin 3 kurang 2 1. 8 kurang 4 itu 4. 10 kurang 3 7. Ya. Dan C kurang 0 adalah C. Nah, kita bisa dapetin nilai A-nya terlebih dahulu ya. Berarti yang baris 1 kolom 1 kita andalkan fungsinya yaitu 3 min A sama dengan 1, maka A-nya adalah pindah ruas yaitu 2 atau 3 kurang 1. Kalau A-nya 2, berarti untuk yang B-nya kita ambil yang baris pertama kolom kedua dulu karena kan A-nya ketahuan tadi 2 ya nilainya. B tambah 2 sama dengan pasangannya dengan 4 ya. B tambah 2 ini pasangannya sama 4. Tuh B tambah A ya. A-nya 2. Berarti B-nya 4 kurang 2. 2 juga B-nya sama gitu ya. B-nya juga 2. Berarti nanti sisanya yang buat nyari C kita pakai yang paling bawah baris kedua kolom 2 yang warna ungu. Berarti kita akhir jadinya 2B min 1 sama dengan C. B-nya 2, berarti 2 kali 2 kurang 1 sama dengan C. Berarti C-nya adalah 2 kali 2, 4 kurang 1, 3. Nah, kita tinggal jawab soalnya ya, yaitu 2B plus 3C min A. Berarti 2 kali 2 tambah 3 kali 3, C-nya min A. A-nya tuh 2. 4 tambah 9 kurang 2 itu hasilnya nanti adalah 11. 4 tambah 9, 13 kurang 2 itu adalah 11. Ya gitu ya semuanya ya. Nomor 8 seperti itu. Selanjutnya nomor 9 kebetulan di soal ini antara matriks A, B, dan C ini semuanya persegi. Berarti kalau gitu ini kita bisa menggunakan sifat di mana kalau determinan A dikali B itu bentuknya bisa dipisah jadi det A kali det B. Ini sifat yang pertama. Nanti terus yang kedua kita juga punya sifat inverse ya. Jadi kalau ada matriks C inverse gitu ya, itu sama saja dengan seperdet C. Nah, kita gunakan di soal ini. Jadi ntar di sini yang diketahui kan pertanyaannya det AB tambah 8 kali determinan C inverse. Nah, ini sama aja dengan det A dikali det B ditambah 8 dikali seperdet C. Nah, gitu. Berarti nanti sama dengan determinan A kita cari. Ingat kalau determinan itu jika A adalah A, B, C, D, maka rumus determinan adalah AD min BC. Jadi kalau ini AD min BC min 1 kali, kali 8 itu min 8 dikurangin min 4 kali 3 dikali BC ya. BC-nya dikali. Berarti AD kurang B kali C min 4 kali 3 min 12. Itu untuk det A-nya. Kalau det B-nya dikali sama 3 kali 2 A kali D ya. Yaitu 6. 6 dikurangin min 8 kali min 1 itu 8. Ditambah 8 dibagi det C. Det C-nya itu 4 dikurang 6. Nah, min 8 dikurang min 12. 12 kurang 8, 4 ya. Karena min ketemu min positif. Berarti min 8 tambah 12 itu 4. Dikali 6 kurang 8 itu minus 2. Ditambah 8 dibagi 4 kurang 6 min 2. 4 kali min 2 itu min 8. 8 dibagi min 2 itu min 4.
Min 8 tambah min 4 itu jadinya adalah min 12. Seperti itu untuk nomor 9. Nah, untuk nomor 10 itu tentang sama masih determinan gitu ya, nomor 10. Yang ditanya 3/7 X-nya adalah bilangan bulat. Nah, ini kita langsung jabarkan ke rumus yang tadi. Determinan A itu adalah AD min BC, di mana di sini AD min BC-nya berarti X dikali 2X min 3 dikurang BC 5 dikali min 2X. Nilainya sama dengan min 6 ya, diketahui di soal determinannya 6. Nah, X dikali 2X min 3 ini kali ke dalam jadi 2X kuadrat min 3X. Ini min 5 kali min 2X itu plus 10X sama dengan min 6. Nah, pindah ruas min 6-nya jadi plus. Terus ini min 3 tambah 10 jadi 7, berarti 2X kuadrat plus 7X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini nanti difaktorkan, dia bentuknya jadi 2X, ini X, supaya perkaliannya 6 dan ditambah 7, berarti nanti di sini adalah plus 3 plus 2. Gitu. Ini hasil faktornya karena kan 2 kali 2, 4X, 4 tambah 3X, 7X, dan ketika dikali hasilnya 6. Sehingga karena yang diambil X-nya bilangan bulat, maka yang inilah kita ambil, yaitu X plus 2 sama dengan 0, karena yang sudah pecahan ya. Di X-nya adalah min 2. Karena pertanyaannya ini 3/7 berarti 3 kali min 2 tambah 7, min 6 tambah 7 itu adalah 1. Seperti itu untuk pilihan ganda yang biasa, nomor 10 ya. Sampai selanjutnya gitu ya. Setelah kita bahas 10 soal awal, kita masuk ke pilihan ganda kompleks. Ya, pilihan ganda kompleks sekarang. Nah, ini kita mulai dari nomor 11. Pernyataan benar atau salah dari soal ini. Nah, kita tahu kalau yang nomor 1 katanya nomor 11 katanya matriks B adalah matriks persegi panjang. Dan ini salah karena ordonya sama ini. Ya, ukurannya. Barisnya 3, kolomnya 3. Kalau ini namanya persegi, bukan persegi panjang. Jadi, pernyataan satu salah. Yang kedua BT, B transpose. Berarti matriks yang di soal ini kita transposkan. Berarti nanti B transpose semuanya ya. Sekali lagi. Ini kita transposkan berarti BT sama dengan berarti 103 jadi di baris. 26 min 4 juga di baris sama 6 min 73 juga di baris. Dan ini cocok dengan penyataannya yaitu benar berarti ya untuk B transpose-nya. Yang C kita mencari determinan ya, tapi sebelumnya kita punya sifat untuk penyataan 3 ini ya. Sifatnya itu adalah kalau ada K pangkat N di K, determinan K kali B misalkan ya, itu sifatnya adalah K pangkat N dikali det B, di mana N-nya itu adalah banyak barisnya. Di sini banyak barisnya ada 3 ya, karena matriks 3 kali 3, barisnya 3. Berarti ini sama aja, nanti kita ngitung K-nya diketahui di soal 2, berarti 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 3 dikali det B. Berarti tugas kita di sini tinggal nyari determinan B-nya aja menggunakan sarus ya. Aturan sarus kita bikin di bawah sini ya, kita cari det B-nya gitu ya. Det B itu berarti kita bikin dulu matriks yang tadi yang sudah di soal. Determinan B 1, 2, 6, 0, 6, min 7, 3, min 4, 3. Ingat kalau 3 kali 3, determinannya ditambah kolom 1, 103, sama tambahin kolom 2, 2, 6, minus 4. Nanti caranya adalah pertama dikalikan diagonal yang bagian serong kanan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, yaitu 163 dikali nanti ya kita hitung berarti hasil determinan B-nya sama dengan, ini kita kasih guys dulu deh. Batasin ya. Nah,
Ini berarti 1 kali 6 kali 3 18 dikali yang hitungnya kalau diagonal serong kanan. Terus 2 kali min 7 kali 3. 2 kali min 7 kali 3. Min 7 kali 3 kali 2 aja 6 gitu ya. Berarti min 7 kali 6 itu minus 42. Ditambah 6 kali 0. Nah, udah pada 0 berarti 0 pasti ya perkaliannya. Nah, dikurang selanjutnya setelah yang serong kanan, kalian hitung yang serong kiri dikali juga sama. Sama D663 dulu. 6 kali 6, 36 kali 3, 108 ditambah 1 kali min 7, itu min 7, kali minus 4, itu jadi 28. Nah, ini ada 0 lagi nih. 2 kali 0 kali 3, 0 juga. Nah, ini kalau dihitung, kita hitung sama-sama. Dimulai dari 18 dikurangin 42 dulu. 18 kurang 42 itu adalah min 24. Lalu dikurangin oleh 108 tambah 28. Nah, hasilnya adalah minus 160. Dan ini pernyataan nomor 3 benar ya. Hasil determinan 2B itu adalah minus 160. Berarti jawabannya adalah SBB. Seperti itu semua nomor 11. Selanjutnya ke nomor 12. Ini masih pilihan ganda kompleks. Menentukan benar dan salah. Kita tahu di sini katanya matriks A adalah matriks singular. Nah, yang pernah dibahas di kelas waktu itu, apa itu singular? Singular itu adalah matriks yang tidak punya inverse dan determinannya adalah nol. Udah pasti nol kalau singular berarti pernyataan satu benar ya, udah pasti benar. Satu. Terus sebelum ke pernyataan satu kita coba ke pernyataan tiga dulu. Di sini ada pernyataan kalau 2 kali A transpose determinannya sama dengan determinan 2A. Nah, ini benar ya. Kenapa benar? Karena kita punya sifat untuk yang pernyataan tiga ini ya. Yang pertama kita punya sifat kalau determinan A itu sama dengan determinan A transpose. Sama nilainya. Sehingga untuk soal nomor pernyataan ketiga di nomor 12, kita bisa memecahkan sifatnya berarti 2 determinan 2A transpose itu kan berarti jadinya K pangkat N ya. Berarti 2 pangkat N, N-nya itu adalah banyak barisnya. Banyak barisnya itu 3 ya. Banyak barisnya itu 3. Berarti ini N-nya ya. 2 pangkat 3 dikali determinan A transpose. Itu sama dengan, sama juga yang sebelah kanan 2 pangkat 3, N-nya 3 gitu ya. Dikali det A. Nah, di sifatnya kalau det A itu sama dengan determinan transpose ya. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Berarti kita bisa ganti determinan A transpose-nya jadi det A. Yang sebelahnya pun juga det A. Berarti pernyataan 3 pun juga benar. Nah, pernyataan 2 kita cari nilai A apakah betul 8 gitu ya. Nah, ini menggunakan rumus determinan aturan Saus lagi ya. Jadi kita bikin untuk pernyataan 2 kita bikin kayak tadi lagi ya. Bikin matriksnya dulu sebelum dihitung determinannya. Ada 20, ada 6, ada 12. Lalu di bawahnya ada A tambah 2, ada A min 5 dan 6, serta 3 min 2, 4. Nah, nanti kolom tambahannya yang di sebelah kanan ada 20, A tambah 2 sama 3, dan satu lagi 6, A min 5, dan min 2. Nah, ini kita hitung dengan searus lagi. Nah, ini mungkin yang sebelah sini dihapus aja ya. Oke, dihapus dulu yang sebelah kanannya, karena nggak muat. Oke, kita mulai dari yang ruas serong kanan dulu ya. Berarti 20 dikali A min 5 dikali 4. Oh, berarti nanti di sini. Oh ya, jangan lupa ini determinannya 0 ya nilainya. Nanti berarti 0 sama dengan, nah, 2 dikali 20 dikali 4, 80. Berarti 80 dikali A min 5. Ya, tulis dulu aja 80 kali A min 5 itu jadinya nanti adalah 80 A min 400. Gitu. Ya, sekali lagi 20 kali 4, 80. 80 kali A min 5 itu adalah 80 A min 400.
Nah, selanjutnya untuk yang sebelah sini 663 dikali ya. Itu hasilnya adalah 108. Karena kan 6 kali 6 36 kali 3 itu 108 ya. Terus yang sebelahnya kita hitung lagi 12 kali min 2 kan min 24. Min 24 dikali A tambah 2 itu jadinya min 24A min 48 ya. Karena min 24 dikali 2 itu minus 48. Oke. Tutup kurung. Nanti kita kurangi dengan yang satu lagi yang di serong kiri ya. Yang warna oranye ini kita hitung perkaliannya baik yang pertama sampai terakhir ya. Baik sekali kolom berarti 12 kali 3, 36 dikali A-5. 36 dikali A-5 itu jadi 36A. Karena 12 kali 3 ya. 36A, 36 kali min 5 itu min 180 ya. 36 dikali 5 itu minus 180. Terus habis itu ditambah yang serong kiri kedua 20 kali 6 120 kali 2 lagi minus ya. Itu jadi minus 240. Terus ditambah ada 6 kali 4 24 ya. 24 kali A tambah 2 berarti 24A ya. 6 kali 4 24A tambah 48 ya. Itu kurung 24A gitu ya. Nah, 24A tambah 48. Nah, ini kita kecil-kecilkan angkanya ya. Berarti nanti hasilnya adalah dimulai dari determinnya kan 0 ya. 0 sama dengan ini kita operasikan yang ada A-nya ya. 80A, 24A dikurang 36A sama 24A ya. Nah, 80 dikurang 24 dikurangin 36 sama dikurangin juga dengan 24 itu hasilnya adalah minus 4A. Itu. Habis itu ditambah konstanta. Konstantanya itu ada min 400 ditambah 108 dikurang 48 dikurang lagi sama min 180 ditambah min 240 tambah 48. Ya, nanti hasilnya adalah 32 plus 32 gitu ya. Nah, gitu. Jadi nanti min 340 dikurangin min 372. Tadi kalau dihitung itu hasilnya 32 ya. Gitu. Kalau mau dipisah-pisah ngitungnya boleh juga. Nah, nanti di sini akan dapat nilai A-nya. 4A sama dengan 32, maka A-nya adalah 8. Gitu ya. Nah, di sini 8 ternyata benar ya. 8 juga benar. Nanti jawabannya di sini nomor 12 adalah benar-benar benar. BBB gitu ya. Itu nomor 12 semuanya. Selanjutnya nomor 13. Di sini juga sama, nanti kita tentukan A inverse dan lain-lain gitu ya. Rumus inverse jangan lupa untuk 2 kali 2 rumusnya ditulis lagi di sini. Jadi nomor 13 itu rumus A inverse ya. Adalah seperdeterminan AD min BC, D sama A-nya tukeran, diagonal utamanya, dan diagonal satu lagi, B sama C-nya dikali min. Itu rumus inverse. Nah, untuk yang penyataan satu kita inversin A dulu. Dengan rumus yang tadi gitu ya. Penyataan satu kita mulai berarti A inverse. Berarti 1 per determinan A itu AD min BC. Tadi rumusnya ya yang di atas. Berarti min 4 dikurangi min 2 kali 3 min 6.
dikali DA-nya tukeran, berarti D-nya di atas, A-nya di bawah sini. Sedangkan BC-nya dikali min, ini min 2 dikali min lagi jadi plus, dan min 3. Nah, ini kalau kita lihat di sini, min 4 tambah 6 itu 6 ke 4, 2 ya. 1/2 dikali min 1, 4 gitu ya. Terus min 3, 4. Nah, sorry, ini 2 ya maksudnya ya. Saya tulis min 1, 2, min 3, 4. Nah, tapi di sini min 1, 4, min 3, 4. Salah ya. Nah, 13 yang penyataan itu salah ya. Harusnya setengah kali min 1, 4, min 3, dan 4. Gitu. Itu untuk yang pertama. Pernyataan kedua, kita cari B transpose dulu sebelum kita inverse ya. B transpose berarti ditukar baris kolomnya, berarti 0 min 1 di atas, sedangkan 2 sama 6-nya di bawah barisnya ya. Tadi kolom 2, jadi baris kedua. Nah, barulah kita cari BT inverse namanya ya. Untuk pernyataan 2 ini masih inverse, berarti rumusnya sama kayak tadi ya. AD min BC, ini 0, 0 dikurang min 1 kali 2, min 2. Di sini 0 sama 6-nya tukeran, berarti 6 di sini, 0 di bawah. Ini min 1 dikali min jadi plus, lalu 2-nya jadi min 2. Nah, 0 dikurang min 2 kan plus 2 ya. Berarti 0 tambah 2 itu 2. Berarti sama dengan setengah kali 6, 1 min 2, 0. Dan cocok dengan pernyataan yang kedua. Yang kedua itu benar. Oke, dan selanjutnya untuk pernyataan 3 pun juga masih dihitung. Tapi di sini ngitungnya itu adalah kalian harus mencari pengurangan A-2B dulu baru di inverse gitu ya. Nah, ini dihapus saja untuk yang bagian sininya. Tadi nomor 2 benar ya pernyataannya. Untuk pernyataan yang ketiga, itu pertama kita cari A-2B dulu ya. Nah, kalau A-2B berarti A-nya kan di situ kan tadi adalah sama dengan A-nya 4 ya. 4 min 2, 3 min 1. Dikurang 2 kali B, berarti kali 2 semua B-nya. Berarti 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, 2 kali min 1, min 2, 2 kali 6, 12. Hasilnya kalau dihitung 4 kurang 0, 4, min 2 kurang 4, minus 6, 3 kurang min 2, berarti 3 tambah 2, 5, dan min 1 kurang 12, itu minus 13 gitu ya. Nah, ini kita inversekan gitu ya, inverse yang ada di pernyataan 3 ini ya. Berarti kita kesimpulannya maka gitu ya. Maka A-2B tapi di inverse itu sama dengan 1/AD min BC ya. Berarti min 13 kali 4 itu min 52 dikurangin sama min 6 kali 5 itu min 30. Gitu. Terus min 13 sama 4-nya tukeran, min 6-nya dikali minus jadi plus, 5-nya jadi minus. Gitu ya. Min 13, 6, min 5, dan 4. Nah, ini determinannya kita hitung dulu. Tadi hasilnya kan awalnya kan min 13 kali 4 hasilnya min 52 dikurang min 30 itu minus 22. Berarti min 1/22 dikali min 13, 6, min 5, 4. Nah, ini karena ada minusnya di depan, ini kita kalikan ke dalam minusnya. Berarti hasil akhirnya itu nanti sama dengan 1/22 saja di depannya, minnya ke dalam.
Berarti kalau ke dalam dia jadinya ini positif, ini yang bawahnya plus juga, yang kanan negatif. Berarti jawabannya 1/22, 13, min 6, 5, dan min 4. Dan ini jawabannya pas benar ya. 1/22, 13, min 6, 5, min 4. Berarti pernyataan 3 benar. Kuncinya adalah SBB. Salah, benar, dan benar. Oke, lanjut nomor 14. Kalau sudah, kita lihat di bawah lagi. Ini kita mengalihkan garis kolom ya, P dan Q. Nah, tapi sebenarnya kita udah kelihatan di sini ya. Pernyataan satu kan katanya PQ sama dengan QP. Nah, ini jelas salah ya. PQ sama dengan QP itu salah. Kenapa? Karena tidak berlaku sifat itu ya. Kalau kalian coba nih ya, misalkan kalian nyari PQ nih ya. Kita coba cari PQ. PQ-nya itu kan 2, 3, 0, 1 dikali 2, 5, 1, min 3. Ini kan PQ ya. Kita coba kalikan PQ-nya dulu, baris kali kolom. 2 kali 2 kan 4, 3 kali 3, 4 tambah 3, 7. 2 kali 5, 10, 3 kali min 3, min 9, terus 1 ya, 10 kali 9. 0 kali 2, 0, 1 kali 1, 1 untuk baris yang kedua, kolom 1. Untuk baris kedua, kolom 2, 0 tambah min 3 itu min 3. Itu PQ-nya. Coba kalau QP. Kalau QP kita coba hitung lagi gitu ya. Berarti kan Q-nya dulu yang ditulis 25, 1 min 3 dikali 2301. Nah, jelas udah beda nih ya. Kalau kita hitung yang baris satu kolom 1 dulu saja, dia 2 kali 2, 4, 4 tambah 0, 4. Nah, udah beda ya. Berarti kalau gitu pernyataan 14 untuk yang nomor satunya salah. Jadi nggak perlu dilanjutkan lagi yang bawahnya gitu ya. Kita langsung fokus ke pernyataan kedua, mencari PQ inverse. Nah, tadi kita udah nyari PQ-nya ya sekalian ya. P kali Q sudah kita cari, berarti tinggal di inverse-in aja. Nih ya. Yang pernyataan tadi satu, lanjut ke inverse-nya aja langsung ya, PQ-nya. Berarti P dikali Q inverse. Inverse jangan lupa. Seperdeterminan, berarti 7 kali min 3 itu min 21 dikurang BC. 1 kali 1, 1 gitu ya. Nah, terus ini hasilnya min 3 dan 7 tukeran gitu ya. Diagonal utamanya tuker bilangan. Sedangkan B dan C-nya dikali minus. Jadi min 1, min 1. Nah, ini jawabannya berarti 1/min 22. Nah, atau min 22-nya bisa dikalikan ke dalam langsung ya. Berarti dikali min semua. Ini 3, 1, 1, dan ini min 7. Dan kalau kita cek di kunci jawabannya, 1/2, 2, 3, 1, 1 min 7 itu benar. Itu pernyataan kedua. Sedangkan pernyataan ketiga, yaitu QP inverse lagi, ini ada sifatnya. Pernyataan 3 ya, yaitu QP inverse lagi, itu sama saja dengan, nah kalau matriks di inverse lagi, kembali ke awal, yaitu P dikali Q inverse, dibalik sifatnya. Tadinya Q-nya di depan, pas di inverse di belakang jadinya. Itu sifatnya ya untuk yang inverse. Berarti kalian tinggal di sini nulis P-nya di soal adalah 2301. U inverse-nya kita cari dengan rumus inverse ya, seperti biasa tentunya gitu ya. Dengan rumus inverse. Sebentar. Ya, berarti dikali seperdeterminan Q-nya. Q itu tadi di soal 251 min 3. Berarti min 6 dikurang 5. Itu min 11 ya nanti ya jadinya. Udah beda nih. Ada 11-nya ya. Dan ini kalau kita lihat pun juga Q yang sudah Q yang di inverse ini min 3 sama 2 tukeran, min 5 min 1-nya dikali min ya. Jadi min 5 sama min 1. Nah, kalau kita di sini kan baskom dulu ya, biasanya kita kerjain baskomnya dulu. Nah, ini 2 kali min 3 itu kan min 6 tambah min 3 min 9. Nah, terus yang sana pun juga nanti min 10 tambah 6 min 4 dan bawahnya itu min 1 dan satu lagi 2. Ini udah benar, tapi nggak ada seper min 11-nya. Berarti kalau gitu salah ya. Pernyataan 3 nomor 14 itu harusnya ada min seper 11-nya. Nah, karena kan ini kan di sini kan rumus determinan kan A min BC.
AD-nya kan 2 kali min 3, min 6 dikurang 5 kali 1. Berarti kan min 6 kurang 5, min 11. Berarti kurang tepat ya. Nomor pernyataan 3 ini tinggal diketik benar. Tapi karena salah ya kita pilih salah gitu. Nggak sesuai dengan yang diminta. Ya, 14 itu pernyataan 3 adalah salah. Seperti itu semuanya. Nomor 5, di sini kita akan melakukan operasi inverse juga. Persamaan matriks di mana kalau ada matriks XA sama dengan B, berarti yang pindah ruas adalah X-nya. Sorry, A-nya ya. Karena pertanyaannya X, nah A-nya kan di belakang nih, belakang matriks X ya. Berarti dia letaknya juga di belakang. Jadi B dikali A inverse. Berarti di sini nanti untuk penyataan satu mencari matriks X ya. Mencari matriks X, penyataan satu berarti nanti X itu sama dengan B, B-nya tulis dulu, B-nya di sini 2406 di soal ya. Terus habis itu dikali sama rumus inverse tadi, seperdeterminan, yaitu A D min BC, yang A-nya yang ini ya, A besarnya, matriks A-nya. Berarti 4 kali 3, 12, dikurang 5 kali 2, 10. Nah, ini kayak biasa, tadi diagonal utama ditukar, bilangannya 4 sama 3-nya, dan diagonal satu lagi dikali minus. Nah, ini mengerjakan X-nya pakai baris kali kolom lagi. Ini 1/12 kurang 10 setengah ya hasilnya. Ini kita baskomkan lagi. Operasinya baris kali kolom. Nah, 2 kali 4, 8. 8, 4 kali min 2, min 8. 8 kurang 8, 0. 2 kali min 5 itu min 10. 4 kali 3, 12. Min 10 tambah 12 itu berarti 12 kurang 10 itu 2. Yang bawahnya 0 kali 4, 0. 6 kali min 2, min 12. Ya. Dan satu lagi 0 kali min 5, 0. 6 kali 3, 18. 0 tambah 18, 18. Nah, ini bisa bagi 2 semua. Nanti jadinya 0. Terus 2 bagi 2, 1. Min 12 bagi 2, min 6. 18 bagi 2, 9. Ini jawabannya untuk X. Ternyata di sini beda ya. Untuk pernyataan 1, jadi 1 salah. Untuk pernyataan 2, kita sekalian cari determinannya ya. Pernyataan 2 berarti determinan rumusnya kan AD min BC tadi ya. AD min BC ini untuk matriks X ya. Untuk matriks X, AD min BC-nya berarti sama dengan 0 kali 9 dikurang 1 kali min 6. Berarti 0 kurang 6. Min 6 ya. 0 dikurang min 6 berarti min ketemu min plus jadinya 6. Berarti pernyataan 2 benar ya. Determinan X-nya adalah 6. Nah, selain nyari determinan, untuk yang pernyataan 3, kita juga mencari inverse-nya. Nah, kita lihat di atas ini, inverse-nya dari X adalah seperdeterminan X. Tadi kita udah temu ya. Hasil determinannya 1/6. Ini tinggal ditukar-tukar aja gitu ya. Tinggal ditukar-tukar. Berarti di sini 1/6. 0 sama 9 tukeran. 9 kosong. Terus dikali min ya. Satunya jadi min 1. 6-nya dikali min jadi positif. Berarti 1/6. 9 min 1. 6, 0. Sesuai dengan pernyataan yang di nomor 3. Jawabannya 1/6. 9 min 1, 6, 0. Jadi pernyataan 3 benar. Maka 15 jawabannya adalah SBB. Langsung nomor 16. Ini kita mulai masuk ke pernyataan yang benar lebih dari 1 gitu ya. Ya. Ini AX tambah B sama dengan C. Nah, ini kita ngitung sekali aja berarti ya. Nanti kita cek mana yang benar di pernyataan 1 atau 2-nya. Nah, AX tambah B sama dengan C untuk pernyataan yang pertama gitu ya. Kita mencari AX tambah B sama dengan C, maka nanti pindah ruas si B-nya berarti AX adalah C min B gitu ya.
AX adalah C min B. Nah, ini harus dioperasikan dulu C min B-nya gitu ya. Nah, kan kita udah punya A juga ya di soal ya. Ini A-nya yang ini ya. Ini yang sebelah sini. Nah, ini B kurang C ya. Berarti AX sama dengan ini, sorry, C min B maksudnya ya. C min B, C min B. Berarti nanti 4, 5, min 4, min 6. Ya, ini matriks C dikurang B. B-nya itu adalah min 6031. Nah, ini kalau kita kurangin berarti AX sama dengan 4 kurang min 6 itu 10 ya, karena min ketemu min. 5 kurang 05, yang bawahnya min 4 kurang 3, min 7. Dan yang bawahnya lagi juga min 7 tuh ya, min 6 kurang 1, min 7. Nah, kalau udah ketemu yang ruas kanan, barulah kita bisa nyari X, A-nya diinverskan ke kanan. Berarti jadi A inverse ya, rumus A inverse adalah seperti determinan A. Berarti 0 dikurang min 3 ya, kalau di soalnya. Rumus determinan matriks A D min BC gitu ya. Dikali ini tukeran ya, matriks A-nya 0 di sini, 2 di bawah. Satunya dikali min, min 3 kali min jadi positif. Jadi jangan lupa habis itu tulis lagi matriks yang kanan tadi yang dioperasiin C min B, yaitu 10, 5, min 7, dan min 7. Nah, ini kita coba kalikan baskom dulu. Nanti kita lihat di sini skalanya sepertiga gitu ya. Sepertiga, ini baskomin, baris kali kolom. 0 kali 10 itu kan 0, min 1 kali min 7, 7 gitu ya. 0 tambah 7 adalah 7. Lalu 0 dikali 5, 0, min 1 kali min 7 itu 7. 0 tambah 7, 7 lagi di kanannya. Yang bawahnya 3 kali 10, 30. Kurang 2 kali 7, 14. Berarti 16 ya kalau dikurangin. Yang luas baris kedua kolom 1. Satu lagi untuk yang baris 2 kolom 2. 3 kali 5, 15. Ditambah 2 kali min 7. Itu hasilnya 1. Berarti ini jawabannya untuk X-nya gitu ya. Sepertiga, 77, 16, 1. Berarti yang benar ini yang pernyataan pertama ya. Sepertiga, 77, 16, 1. Berarti pernyataan 1 benar. Nomor 16. Oke. Sekarang selanjutnya untuk yang langsung pernyataan 3 berarti ya. Karena kan 2 salah ini ya. Nggak perlu cek lagi. Nah ini kita hapus. Yang AX tambah B sama dengan C-nya kita hapus gitu ya. Kita langsung ke, ini kita hapus semua dulu. Nah, jadi pernyataan 1 ini benar ya, 16. Sekarang kita cari XA min C. Sama dengan B gitu ya. Nanti min C-nya pindah ruas jadi positif C. Jadi XA sama dengan B tambah C. Nah, ini kita hitung dulu B tambah C-nya berapa ya. Jadi XA sama dengan B-nya kita tulis lagi min 6. Min 6, 0, 3, 1. Ditambah C, C-nya itu 45, min 4 sama min 6. Berarti XA sama dengan, kita jumlahkan, min 6 tambah 4, min 2, 0 tambah 5, 5, 3 tambah 4, min 1, 1 tambah min 6, min 5. Nah, ini nanti kita pindahkan matriks A-nya ke belakang jadi inverse ya. Maka X-nya adalah sama dengan min 2, 5, min 1, min 5 dikali sama seper determinan A. Tadi udah dihitung ya, di awal juga nilai
Nilainya adalah 3. Joinnya 0, min 1, 3, 2. Nah, berarti X-nya adalah sama dengan sepertiganya disimpan dulu. Kita kalikan yang dibaskomkan dari sekali kolom gitu ya. 2 kali 0, 0, 5 kali 3, 15. Berarti 0 tambah 15, 15. Terus habis itu min 2 kali min 1, 2. 2 tambah 10, 12. Ya. Terus bawahnya min 1 kali 0, 0, min 5 kali 3, min 15. Jadi 15 tambah 0, min 15. Satu lagi min 1 kali min 1, 1. 1 kurang 10, min 9. Ini X-nya. Jadi dapat dikecilin bagi 3 semua. Berarti 5, 4, min 5 sama min 3. Berarti pernyataan yang benar itu yang 5, 4, min 5, min 3 itu yang keempat ya. Gitu. Pernyataan keempat yang benar. Itu ya. Oke. Itu nomor 4 yang bagian 16 ya. Nah, habis itu untuk pernyataan yang satu lagi yang kelima, itu kan berarti mencari X juga sama ya. Ini kita hapus dulu. Tadi pernyataan yang benar adalah 1 dan 4. Ini berarti kan X inverse A tambah C sama dengan B. Berarti X inverse A adalah B min C. Gitu kan ya. Nah, ini kan B min C-nya dicari dulu ya. Gitu. Berarti X inverse A sama dengan B min C, langsung aja tuliskan ya. B min C berarti min 6 kurang 4 min 10. 0 kurang 5 min 5. Ya. Min 5. Terus 3 kurang min 4, 7. 1 kurang min 6, 7. Nah, nanti kan diinverskan ya, yang matriks yang kanan ya. Karena gini, karena kan kita mau nyarinya itu adalah X. Berarti kan di sini kita pindahin A-nya dulu, pindahkan X-nya dulu aja ke kanan ya. Nanti bentuknya itu adalah A sama dengan X. Kita kan jadi X awal ya. Kalau matriks inverse lagi pindah ke kanan jadi balik awal gitu ya. Nah, nanti habis itu yang dipindahkan inverse itu yang matriks sebelah kanan. Nah, yang kanan inilah yang kita inverse. Kalau kita lihat pun sepertinya tidak cocok ya dengan jawabannya ya. Karena kan ini nanti pindah nih yang matriks yang di kanan ya. Jadi diinversin kan ya. Ke determinannya kan berarti min 70 dikurang min 35 aja itu udah min 35. Gitu ya. Min 35. Nah, dan ini nggak cocok juga gitu ya dengan kunci jawabannya untuk pernyataan 5 ini. Ya, belum nanti dikali A-nya lagi gitu ya. Jadi bisa dipastikan nomor 5 itu salah ya jawabannya. Gitu. Tapi kalau ada yang mau nyoba silakan ya. Nah, ini ya hasilnya ya. Setelah dipindah luaskan tadi ya si matriks yang di kanan atau hasil B min C-nya di double X-nya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak cocok juga jawabannya gitu ya. Jadi nomor ini salah ya, nomor 5-nya. Jadi 16 itu hanya 1 dan 4 saja yang benar. Jadi itu semua nomor 16. Langsung 17 sampai sini. Ya, yaitu 17 itu kita mencari ABC. Nah, nanti sekalian nyari determinan juga gitu ya. Ini matriks A 17 ya. Nah, berarti 17 itu kalau ABC sama dengan D ya. Berarti nanti yang pindah ruas di sini adalah pertama C-nya dulu ya, gitu. AB sama dengan berarti ntar di sini D dikali C inverse gitu ya. Nah, otomatis kalau kita mau nyari B nanti A-nya juga pindah ke belakang
tapi posisinya di luas kanan, tapi posisinya di depan. Berarti A inverse D C inverse. A inverse D C inverse. Ya. Nah, habis itu kita inversin A-nya gitu ya. Berarti B sama dengan rumus inverse kan kayak biasa ya, seperdeterminan A. Ini determinannya itu 10 kurang 12 itu min 2 ya. Langsung aja rumus inverse. Ini ditukar 52 gitu ya. Terus ini 3, ini 4. Dikali D, D-nya itu di soal 1 min 2, 3, 4. Sedangkan inverse C-nya 7 kurang 8 min 1 dikali 1 min 4 min 2 dan 7. Itu semuanya ya. Nah, ini kan ada min setengah kali min 1 itu kan setengah ya. Langsung aja setengah kita tuliskan. Yang matriks ini kita diamin dulu. 5, 3, 4, 2-nya. Kita kalikan yang ruas kanan dulu. Tadi yang duluan ya. Yaitu DC-nya. Yang tadi duluan di awal. Yaitu baskom ini baris kali kolom gitu ya. Nah ini kalau dikaliin yang ruas bagian kanan. Kali 1, min 2 kali min 2, 4. 1 tambah 4, 5. Yang sebelah sini min 4, min 14 itu min 18. Kurung. Yang bawahnya 3, 3 min 8, min 5. Terus 3 kali min 4, min 12. Min 12 tambah 28. Min 12 tambah 28 itu 16. Nanti habis itu dikalikan lagi baskomnya gitu ya, baris kali kolom. Nah, sebelum nanti dibagi dua gitu ya. Sebelum nanti dibagi dua, berarti setengah, langsung aja hasil akhirnya nanti sekali baskomkan, yaitu 5 kali 5, 25, 25 kurang 15 itu 10. 5 kali min 18 itu min 90 tambah 3 kali 16, 48. Itu min 42. Dan bawahnya 4 kali 5, 20 kurang 10, 10 lagi. 4 kali min 18 itu min 72 ditambah 2 kali 16. Hasilnya min 40. Nah ini tinggal bagi 2 semua. Nanti dapat matriks B-nya itu yang benar adalah penyataan yang kedua. Yaitu 5, kan 10 bagi 2, 5 ya. 5 min 42 bagi 2 itu min 21. 10 bagi 2, 5. Min 40 bagi 2 itu min 20. Jadi jawabannya nomor 17 itu 5, min 21, 5, dan min 20. Yang B yang benar ya. Atau pernyataan kedua yang benar. Lanjut. Karena B-nya udah ketemu, kita langsung ke pernyataan ketiga atau 4. Ingat kalau determinan A, B, kalau sama-sama pesuki, ngitungnya bisa dipisah jadi det A dikali det B. Nah, kalau det A-nya di soal ini gitu ya, itu tadi udah kita hitung juga ya sebelumnya. Kalau det A di soal ini, dia tadi nilainya 5 kali 2, 10. 10 kurang 12 ya. Habis itu dikali determinan B-nya yaitu min 20 kali 5 min 100 dikurang min 21 kali 5 itu min 105. Gitu ya, tutup kurung. Nah, gitu ya. Berarti min 100 nanti dikurang min jadi plus ya semua ya. Dikurang min berarti min 100 min 105 itu jadi 5. 5 kali 10 kurang 12 min 2. 5 kali min 2 itu min 10. Berarti jawaban yang benar nyataan yang keempat. Lain 2 tadi benar ya.
Nah, satu lagi pernyataan kelima ini di sini adalah determinan 3C inverse. Nah, ini juga ada sifat tadi ya. Kalau determinan 3C inverse gitu ya. Nah, 3C inverse itu sifatnya adalah K pangkat N, berarti 3 pangkat 2 ya. Karena banyak barisnya ada 2. Dikali kalau C inverse determinan itu sama dengan 1/DC. Berarti ntar jadinya 3 pangkat 2 9 kali 1 9 dibagi DC. DC itu tadi dihitung 1 kali 7 7 7 kurang 8 min 1. Dan hasilnya adalah min 9. Ternyata pernyataan 5 juga benar. Jadi nomor 17 itu jawabannya adalah 24 dan 5. Itu nomor 17. Lanjut nomor 18. Ini pakai Cramer ya, hitungnya pakai Cramer, mencari yang atasnya gitu ya, nilai Q-nya dulu yang dicari. Nanti sebelum nantinya kita bisa cek apakah X dan Y-nya itu merupakan bilangan bulat atau bukan. Gitu. Nah, kalau nyari Q berarti yang diganti nanti rumusnya gini ya. Kalau mau nyari Y itu di aturan Cramer yang bawahnya kan rumusnya AD min BC ya. Atau di sini nanti determinannya diawali dari ABCD dulu matriksnya. Yang atas ini adalah AC-nya tetap, kalau Y yang diganti kolom keduanya bukannya BD ya. BD-nya itu diganti jadi PQ. PQ itu adalah konstanta yang ada di paling belakang persamaan itu ya. Nih, PQ-nya tuh yang ini ya. Nah, ini PQ-nya nih, yang dimerahkan ya. Nah, terus kita fokusnya hanya ke pembilang yang ini ya, di pernyataan 1. Jadi kita hitung yang atasnya AQ min PC. Nah, A-nya atau kita tulis dulu angkanya ya, A-nya 2 di soal ya, persamaannya C-nya 4, terus konstantanya 3 sama min 7. Dibagi AD min BC-nya, ini kita diemin dulu, yang bawahnya kita fokus ke pembilang dulu, karena kita mau nyari Q. Nah, berarti Q-nya, ini kita hitung Q-nya, determinan ya, berarti 2 kali min 7 min 14 dikurang 12 ya, 3 kali 4 12, nyata hasilnya min 26. Nah, berarti yang benar yang pernyataan 1 ya, nilai Q-nya yang memenuhi adalah minus 26. Nah, berarti yang pernyataan 2 salah. Pernyataan 3 nilai 2Q min 5 ya. Berarti 2Q min 5 itu sama dengan apa? Yaitu sama dengan 2 Q-nya min 26. Q-nya min 26 min 5. Ya. Sebentar ya. 2 kali 2 min 26 min 5. Nah, ini kalau dihitung 2 kali min 26 ya, dikurang 5 itu min 57. Nyata benar ya. Pernyataan 3 juga benar. Nilai Y bilangan bulat. Nah, berarti kita tinggal ngitung determinannya aja nih yang bawahnya ya. Berarti Y sama dengan berarti di sini tadi kan min 26 ya pembilangnya ya. Penyebutnya kalau dihitung determinannya min 2 kali min 1 min 2. Min 2 kurang 12 itu min 14. Nah, min 26 dibagi min 14 itu hasilnya koma ya, 13/7 ya. Berarti dia bukan bulat. Salah ya, ini tidak bulat ya. Ini hasilnya nanti 13/7 atau desimal. Otomatis akan ngaruh ke X-nya juga nanti nih. Kalau kita cek Y-nya 13/7 berarti X-nya juga pecahan. Berarti yang ini benar ya, yang kelima nilai X adalah bilangan pecahan. Berarti nomor 14 itu yang benar 1, 3, dan 5.
Lanjut 19. 19 itu di sini kalau Bapak pakainya inverse ya, yang lebih cepat ya. Jadi Bapak pakainya inverse aja di sini karena agak lama kalau Kramer ya untuk yang 2 kali 2, tapi terserah nih mau pakai cara apa gitu ya. Nah, ini Sita dan Siti gitu ya di sini. Nah, ini kita langsung bikin samaannya dulu. SPLDV-nya nomor 19, SPLDV-nya. Nah, ini X-nya itu dada, Y-nya sayap. Nah, Sita katanya beli 3 dada dan 2 sayap, berarti 3X tambah 2Y sama dengan, nah ini nolnya Bapak simpen 4 angka ya. Bapak simpen 4 angka sama dengan 5 yang diambil ya. 5-nya aja, nolnya disimpan 4 biar angka yang gede. Terus yang kedua X ditambahkan dengan 4Y, 1 dada dan 4 sayap sama dengan 4. Nah, gitu ya. Oke, sama dengan 4. Nah, ini berarti kalau kita bikin matriksnya sebelum di inverse berarti 3, 2, 1, 4 dikali XY sama dengan 5, 4. 5, 4. Nah, gitu ya. Nah, nanti yang pindah ruas adalah matriks yang di kiri pindah ke kanan jadi inverse ya. Berarti kita akan dapetin nilai XY nantinya langsung itu sama dengan ini di inverse 1 per determinan matriks yang 3, 2, 1, 4 itu 12 kurang 2, 10 ya. Per 10. Nanti di sini kayak biasa baskom lagi. Ini tukeran dulu angkanya 4 sama 3-nya. Yang ini min 2, ini min 1 dikali sama 5, 4. Gitu ya. Bentar. 5, 4. Nah, berarti sama dengan 1/10 gitu ya. Ya, 1/10. Nah, ini baskom baris kali kolom. 4 kali 5, 20 ya. 20 kurang 8 itu 12 gitu ya. Yang bawahnya min 5 tambah 12 itu 7. Nah, gitu ya. Nah, tadi kan ada 0 yang disimpan 4 ya. Nah, ini kan kalau dituliskan jadinya 1,2 sama 0,7. Langsung aja tambahin 0-nya ya. Nanti jawabannya adalah 12.000. Karena tadi 0-nya disimpan 4 ya. Karena koma ya berarti 12.000 sama 7.000 G-nya ya. Nanti akan dapat nilai dari harga dari ayam dan sayapnya ya. Yaitu ini 12.000 sebagai X, ini sebagai Y-nya gitu ya. Nah, gitu. Berarti pernyataan 1 dan 2 benar. 3-nya salah karena kalau jumlah harusnya 19.000 ya, bukan 18. Nah, terus kalau Vito membeli pernyataan 4 kita hitung. Jika Vito membeli 2 ayam dada di toko yang sama, berarti 2X, X-nya dadanya tadi 12.000 ya. 2 kali 12.000 gitu ya. 2 kali 12.000 ya. 2 kali 12.000 terus ditambah sama 5 sayap. 5 kali 7.000 ya semuanya. 5 kali 7.000. Nah,
Ini kalau dihitung hasilnya 24 tambah 35. Ya. Berarti 24 tambah 35 itu 59, bukan 70.000 ya. Berarti 4 juga salah. Nah, kalau gitu nanti yang pernyataan kelimanya nih, ketika kita mau tahu kembalinya berapa, ketika uang Vitonya 100.000, berarti 100.000 kurang 40, kurang 59.000, hasilnya 41. Jadi 5 benar ya, kembalinya 41.000. Jadi kesimpulannya 19 itu jawabannya adalah 1, 2, dan 5. Tuh, semuanya ya. Untuk masalah yang nomor 19. Satu lagi nomor 20 itu menggunakan determinan 3 kali 3. Tapi menggunakan itu ya, timer ya nantinya. Nah, ini kita bikin langsung aja matriks. Nah, ini agak panjang ya, nomor 20 sengaja gitu ya, soal SPTV penerapan timer gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya soalnya paket P, kalau kita bikin dulu aja sistemnya ada sana putih X ya. Berarti 3X ditambah 2Y ya. Ditambah 2Y tambah 2Z. Nah, ini nggak muat ya. Bentar. Bapak tulis ulang dulu. Ya. Nah, untuk SPLTV-nya sekali lagi yang pertama 3X 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 256. Ini simpen dulu aja nolnya ya, biar kebanyakan angka gitu ya. Yang kedua 412 ya, berarti 4X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 218.000. Nolnya simpen 3. Yang R 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 173. Nah, karena ini kita pakai timer ya, mungkin kita cari yang penyebutnya dulu aja ya. Kita cari determinan dari si 3, 2, 2, 4, 1, 2, 2, 1, 3. Nah, ini silakan menggunakan sarus gitu ya. Determinannya berapa? Kita bikin angka lagi. 3, 2, 4, 1, 2, 1. Dengan aturan sarus ya. Kita nanti dapetin di sini, kita tambahin dulu. Ini berarti 9 ditambah 8 ditambah 8 itu 25, yang di sebelah kanan ya, diagonal kanan, dikurangin diagonal yang sebelah kiri, gitu ya. Pas kirinya yaitu 4 tambah 6 tambah 2 kali 4 kali 3. Kan 2 kali 1 kali 2 kan 4 tadi ya. Kayak biasa ya, harus diagonal kiri kita kalikan dulu. 2 kali 1 kali 2 4. Ditambah 3 kali 2 kali 1 6. Ditambah lagi 2 kali 4 kali 3. 34. Nah, 25 kurang 34 ya semuanya ya. Jadi kalau dihitung 25 kurang 34 itu adalah min 9. Ini untuk penyebutnya dulu nanti ya. Diingat-ingat penyebutnya min 9. Nah, nanti untuk aturan Kemmer ini Bapak sampaikan gunakan salah satunya aja ya.
mau X, mau Y, atau mau Z. Nah, nanti sisanya tinggal dibantu boleh pakai eliminasi gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Boleh pakai eliminasi. Nah, yang penting kalian tahu penggunaan timernya gitu ya. Misalkan, eh Bapak pakai yang ini ya, pakai yang Z, misalkan ya, contohnya mau pakai yang Z nih, mau nyari Z. Nah, Z itu kan berarti rumusnya nanti untuk penyebutnya udah pasti min 9 ya. Ini ambil satu aja timernya yang Z ya. Min 9 penyebutnya. Nah, untuk determinannya yang dipakai adalah ambil angka 342 kolom satu gitu ya. 342 lalu 211. Nah, yang ruas kolom 3 itu diganti angkanya menjadi yang konstanta di kanan yaitu 256, 218 dan 173 gitu ya. Nah, itu nanti dihitung berapa hasilnya ya, gitu. Dengan menggunakan sarus. Nah, ini coba kita coret-coret dulu nanti sarusnya berapa gitu ya. Silakan dicoba gitu nantinya buat latihan. Nanti setelah dihitung gitu ya, pembilangnya akan didapatkan minus 135 ya. Dengan menggunakan aturan sarus dibagi min 9. Nah, nanti Z-nya akan didapatkan hasilnya adalah 15. Berarti harga dasinya karena Z itu dasi adalah sebesar 15.000. Berarti nomor yang 3 benar. Nanti gitu ya. Untuk timer semuanya cukup sekali saja nggak apa-apa. Nanti sisanya boleh pakai eliminasi atau substitusi. Yang penting nanti ada cara penggunaan timernya gitu semuanya ya. Itu untuk dasi. Nah, nanti di cross check untuk harga-harga lainnya gitu ya. Nah, jadi nanti untuk harga satu kemeja putih, kalau kalian cek dengan Kramer gitu ya, maka nanti harganya akan dapat yaitu ya kalau nanti dapat ini nanti harganya 30.000 ya, kemeja putih nanti ya 30.000 ya. Nanti bisa kalian buktikan gitu ya sendiri kenyataannya gitu. Nah, ini pernyataan 4 juga benar ya kalau dicek ya gitu. Yang salah itu 2 sama 5 gitu ya. Nah, harusnya nanti pernyataan kedua gitu ya. Itu 68.000 ya harganya ya ini ya, bukan 70 tapi 68.000 rupiah gitu ya. Nah, 68.000 rupiah. Makanya nanti pernyataan dua salah. Jadi yang pertama benar ya 30.000 untuk yang kemeja. Terus harga celananya 68.000, dasinya 15.000. Nah, nanti yang benar tuh hanya pernyataan satu, 3, dan 4. 5 juga salah ya, kembalinya bukan 70. Ya, gitu semuanya kalau lebih. Mohon maaf kalau banyak kurang dan salah. Semoga lancar ulangan akhirnya untuk mata lanjut kelas 11. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.